sama orang Kristen? Bu, Busuk-busuk, bu babi. itu kenapa? Kenapa kau nggak mau sama orang Kristen? Bu, busuk-busuk. Kenapa kau ngincar orang Islam? Kan banyak orang Kristen. Si Mikana, si Topikatul. Kenapa jelek-jelek mukanya? Nggak selera kau nengok. Kenapa? Kok aku yang kau incar-incar? Aku mama udah kerja, aku udah ada yang memiliki, nggak perlu kau incar aku. Selera aku udah ada. Nggak ada aku petis ku lihat orang Kristen ya. Nggak birahi aku. Jijik malah. Kenapa? Terbayang kulup. Penyembah orang Yahudi atau penyembah Tuhan yang penyembah Tuhannya Yesus atau penyembah orang Yahudi? Halo anak lorong. Penyembah Tuhan yang disembah Yesus seperti kami umat Islam atau penyembah orang Yahudi? Silakan dijawab. Berat saudara. Ya, udah di situ aja dulu ya. Wah, typing dia. Hahaha, ajaran agamamu sudah mencontohkan agamamu. Ajaran agamamu sudah apa? Minimal bahasa Indonesia dulu yang baik dan benar. Ajaran agamamu sudah mencontohkan agamamu. Ngerti aku bahasa Indonesianya udah. Ada aja berat. Sungguh nekat yang nyata. Masuk ke sini nekat kalian kalau masuk ke sini serius. Asli nekat kalian. Berani mati kalian ya. Berani tertelanjangi kalian serius. Aku lagi modal nih, lagi modal war. Halo, user 500 penyembah Yahudi, penyembah Tuhan yang disembah, penyembah Tuhannya Yesus atau penyembah Yahudi? Orang Yahudi, jawab. Halo? Penyembah Tuhannya Yesus atau penyembah orang Yahudi? Waduh. Ya naiklah kok. Anak lorong. Kenapa kau mencret di sini? Hah? Kenapa kau mencret? Kenapa anak lorong? Aku cuma mau ngasih tahu. Kau penyembah orang Yahudi atau penyembah Tuhannya Yesus? Aku lagi ke Bible-Biblean ini. Aku lagi habis baca Bible tadi. Yang ku baca tadi, marilah kita memuaskan birahi karena suamiku tidak ada di rumah. Itu yang ku baca tadi. Wih, anak lorong. Wah, nggak berani dia ngomong. Berat saudara-saudara. Hama peradaban susah. Naikkan hama selanjutnya lah. Mana hama peradaban lagi? Hama kita mana? Ini foto aku nih masih berkulup nih. Wah. Bahasamu mencerminkan. Iya, memang bahasaku mencerminkan Bible. Apa di dalamnya nggak ada buah pelir? Ada. Nih aku tengok. Mau nengok ada buah pelir nih. Di kitabmu apa yang nggak ada? Tete ada. Nih. Pelir nih. Kau tengok nih. Jakar ada kitabmu isinya. Kau tengok nih. Memang aku habis baca Bible memang kayak gini aku. Ya. Itulah aku bilang. Kemarin udah dibilang sama keluargaku. Udahlah dek. Janganlah baca-baca Bible dek. Kayak gitu kau dek. Nih kau tengok nih. Orang yang hancur buah pelirnya nih. Buah pelirnya ada dalam kitab kau nih. Apalagi buah dada. Apa yang nggak ada di kitabmu? Semua persundalan ada. Perbuahan, perkuntulan ada di sini semuanya nih. Kau tengok nih. Semua ada di kitabmu. Yang Pokoknya burung kuntul itu. Iya, burung kuntul juga ada. Ada serius. Ada. Aku pun kaget itu. Nih, coba ya. Sosok tubuhmu seumpama pohon kurma dan buah dadamu. Ini apa ini? Kau tengok bahasa Jawanya. Kau tengok nih bahasa Jawanya. Kau jangan kok. Udahlah, ada aku bilang di sini diskusi aja bagus-bagus. Jangan pancing aku. Jangan aku tunjukkan kau nih. Nah, mana ya kita lihat versi lainnya. Versi Jawa kita. Versi Jawa. Kemana kita pakai bahasa Jawa kita? Pakai bahasa Jawa kita ya. Bahasa Jawa. Apa bahasa Jawanya? Mana dia? Bahasa Bugis, bahasa Dayak, bahasa Beri, bahasa Batak. Bahasa Jawa. Jawa. Ini kita pakai. Unduh nih. Kalian mau ngajak aku pakai? Janganlah, bahaya. Ini aku takut ada anak kecil yang nonton nanti. Birahi mereka nanti. Biarkan mereka belajar dulu. Nah, udah ku unduh. Mana nih? Bahasa Jawa kita ya. Bahasa Jawa. Mari kita lihat nih. Yeskiel pasal 20. Mana nih Yeskiel? Ya, Yeskiel. Oh, enggak ada pula bahasa Jawanya. Ada. Yeskiel. Mana nih? Kocelet. Apa kohelet ini? Muski kaning kidung. Yesaya Yeremia kidung pangaduh. Yeskiel 23 nomor 20. Mari kita lihat. Gimana bahasa Jawanya?
Mitra-mitrane apa tuh? Mitra-mitrane kang diajak laku nista iku dikedani. Kang kawirangane kayak kawirangane Guldi lan dakare kayak dakar jaran. Mak bahasa halus dipakainya. Aduh, ada-ada aja kita kalian nih. Yang naik ke sini yang mau berobat aja lah. Kalau nggak mau berobat ngapain kalian ke sini? Nanti ku telanjangnya. Udah ada kartu asnya di tanganku. Agama kalian. Bahasa Jawa pun ada. Penyembah Tuhannya Yesus atau penyembah orang Yahudi? Penyembah orang Yahudi? Halo, penyembah orang Yahudi? Halo, penyembah orang Yahudi? Mbak? Bukan. Oh, bukan penyembah orang ya. Oke, ada Nona Ambon nggak di sini ya? Nona Ambon apa pica penyembah orang Yahudi. Halo, penyembah orang Yahudi? Isa dan Muhammad penyembah orang Yahudi atau penyembah Tuhannya orang Yahudi? Halo? Isa dan Muhammad penyembah orang Yahudi atau penyembah Tuhannya orang Yahudi? Turun dulu ya. Ayah Sawit penyembah orang Yahudi atau penyembah Tuhannya orang Yahudi? Ayah Sawit dipanggil. Ayah Sawit. Apa? Ini Naik ke atas ini. Istrinya yang naikkan terus dia bilang ke suaminya. Kakak penyembah orang Yahudi? Halo? Kalau bukan penyembah orang Yahudi jangan naik ya. Kita lagi pengen penyembah orang, pengen kita obati ya. Pengen kita telanjangi juga. Kenapa? Karena mereka hama peradaban. Ya. Kalau bukan penyembah orang Yahudi jangan naik. Karena kita cuman pengen ngobrol sama penyembah Yahudi. Kenapa? Karena kita mau nanya. Itu loh. Ya, kita butuh hama selanjutnya ya, hama selanjutnya. Ini Muslim kayaknya. Ini penyembah Tuhannya orang Yahudi kayaknya nih. Penyembah Tuhannya orang Israel nih. Halo Bang Fahmi, penyembah Tuhannya orang Israel? Oke, turun. Yang naik yang penyembah orang Yahudi aja. Kenapa? Karena saya lagi pengen nyabutin bulu serigala berbulu domba. Halo Omo Geger? Mungkin masih delay Uni. Belum duduk gitu. Di tempat kita mungkin udah, tapi dekat Bang Nathan. Bala-bala Rinca. Benar kan? Halo? Saya satu Halo? tak mengamati. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, Bukan apa? Iya. Pencet. Kenaik. Oke, boleh. Tadi permintaan tapi It's okay. Yang penting bukan menyembah orang Yahudi ya, Bang. Jangan nyembah orang Yahudi, guys. Kalian nyembah orang Yahudi ngapain coba? Halo, Pikri Kompor, penyembah orang Yahudi? Penyembah orang Yahudi? Penyembah orang? Halo? Turun ya, Bang. Udah duduk belum? Dekat aku udah, tapi nggak tahu dekat Bang Nandar. Kan Bang Halo, Nandar Fikri. Lah, Nah. Islam kayak ini Fikri. Jadi kawan-kawan, orang Kristen ini kerjaannya itu apa? Memframing. Ya, mereka tidak mengerti agama Islam. Karena mungkin Edis ini gini ya. Edis itu malu punya Tuhan berkelamin mati tertombak hari ke-8. Jadi dia pengen kita itu sama seperti dia nyembah manusia. Kalau Edis menyembah orang Yahudi, jadi dia harus punya akal nih. Kayak mana lah caranya biar aku sama orang Islam ya? Malu aku sebenarnya nyembah orang. Maka dia buatlah framing bahwa kita harus nyembah Nabi Muhammad. Padahal kita bilang nggak ada Edis. Sejak kapan kita nyembah Nabi Muhammad? Kalau dia mengakui bahwa dia penyembah orang Yahudi.
Nah, sementara kita nggak pernah bilang kita menyembah Nabi Muhammad, nggak pernah menyembah Nabi Muhammad, tapi dipaksakan menyembah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena sebenarnya secara naluriah mereka sudah mulai sadar bahwa menyembah manusia itu sama kayak pagan. Supaya mereka itu menunjukkan bahwa kalian sama kok kayak kami, cari remis lah. Maka dia paksakan Nabi Muhammad itu rob. Nah, itu Edis. Terus Edis mungkin, mohon maaf, mungkin Edis ini impoten, mungkin ya. Jadi dia iri dengan laki-laki yang punya kekuatan 30 pria, Nabi Muhammad contohnya. Dia mungkin sakit hati kalau ada laki-laki perkasa gitu loh. Karena mungkin barangnya nggak bisa hidup. Maka Edis bagaimana caranya menyerang laki-laki perkasa supaya orang-orang yang titiknya impoten itu seolah-olah adalah orang yang dimuliakan. Jadi Edis berusaha untuk menyerang. Biasanya memang begitu secara psikologis. Ada orang jelek, dia benci sama orang cantik, dia kan serang orang cantik itu. Dia bilang cantiknya putihnya itu jelek, putihnya ini loh, putihnya putih ini ya, gitu. Jadi Edis ketika menyerang orang-orang perkasa seperti Nabi Muhammad, Nabi Sulaiman, ya kenapa? Karena mungkin dia sakit hati, anunya nggak berfungsi. Jadi dia buatlah seolah-olah kalau laki-laki anu yang tak berfungsi itu laki-laki mulia gitu loh. Padahal kan sebuah kenistaan sebenarnya kalau laki-laki itu tak berfungsi, apalagi dia memiliki kekuatan Tuhan. Yang lucu itu gitu loh. Kalau Nabi memiliki kekuatan kenabian normal. Tapi kalau Tuhan tidak memiliki kekuatan Tuhan, katanya 1% manusia, ini baru tidak normal. Makanya kita bertanya nih, Edis kenapa tidak mampu menjawab ketika saya bertanya, mana lebih kuat, Tuhanmu atau Nabiku? Dia nggak mampu menjawab. Halo Aan penyembah orang Yahudi? Halo Aan? Halo Aan? Halo? Penyembah Edis atau penyembah orang Yahudi? Penyembah Edis atau... Halo? 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 Penyembah orang Halo, Yahudi, Kak. Bang? Ya, penyembah orang Yahudi. Penyembah orang Yahudi ya? Bukan. Penyembah siapa, Bang? Muhammad. Oh, penyembah Nabi Muhammad. Iya. Oh, penyembah Nabi Muhammad. Nah, di mana siapa yang ngajarin kau nyembah Nabi Muhammad? Bang Edis. Oh, Edis yang ngajarin. Oh, sama. Jadi kalian berdua nyembah Nabi Muhammad. Iya. Nah sekarang aku tanya dulu, kenapa kau menyembah orang Ismailit tapi bukan orang Israelit? Nggak laku lagi orang Yahudi, nggak berguna lagi buat peradaban. Mentang-mentang dia mati nggak berguna untuk peradaban. Oh Nabi Muhammad lebih Oh aku tahu. Nabi Muhammad punya istri perkasa berfungsi. Oh orang Yahudi itu yang mati 3 hari itu nggak berfungsi. Jadi kau malu menyembah dia. Sekarang pindah nyembah Nabi Muhammad. Oh ya masuk akal sih. Ya dari gini ya, nih aku akui kau hebat. Ya. Kalau kau mau menyembah orang, memang kau harus menyembah Nabi Muhammad daripada Yesus. Kenapa? Dibandingkan Nabi Muhammad, Yesus nggak ada apa-apanya. Gelarnya raja di atas segala raja, tapi nggak pernah jadi raja. Dia laki-laki perkasa, katanya punya kekuatan Tuhan, tapi nggak punya istri. Terus katanya dia Tuhan berkuasa. Naik keledai aja ditolongin. Lebih baik kau nyembah Nabi Muhammad kalau memang kepengen banget nyembah orang ya. Sebaik-baiknya orang yang kau sembah, kalau memang kau pokoknya teringin kali lah nyembah manusia, memang Nabi Muhammad harus kau sembah. Kenapa? Setidaknya Nabi Muhammad berguna buat peradaban. Setidaknya Nabi Muhammad lebih mulia daripada Yesus. Emang pinter kau, Dek. Pantas, Dek. Ya, udah keluar. Jadi nggak mau lagi nyembah orang Yahudi. Udah jijik nyembah orang... benar-benar. Aku juga. Kalaupun aku aja ya, kalau seandainya mau nyembah manusia, aku pilih-pilih loh. Nggak mau aku nyembah orang miskin kayak Yesus, kata Matthew Henry. Nggak mau nyembah orang rambut panjang. Kalau Kak Rifanya menyembah siapa, Kak? Oh, aku nyembah Allah, menyembah Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad, ya. Kalau ya aku tahu, kau pintar, Dek. Kau memang harus berubah daripada nyembah orang Yahudi, mending kau nyembah orang Arab. Arab sampai sekarang bahagia hidupnya, kaya raya, Mekah, Madinah tuh. Kau tengok hartanya melimpah. Yerusalem, kampung halaman nenek moyangnya orang Yahudi itu berantakan, perang di sana sekarang. Kalau kau memang pengen kali nyembah manusia, memang kau harus nyembah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berhasil mengislamkan kampung halamannya. Orang Yahudi yang mati 3 hari ditombak sama Hansip Romawi. Jangankan mengkristenkan seluruh dunia, mengkristenkan kampung halamannya aja nggak mampu, Dek. Ya, jadi memang benar, Dek. Kau pintar, agak pintar kau dari orang Kristen. Tapi walaupun kau bodoh dalam Islam, kau di Kristen kau pintar.
Kalau kau masuk di Islam kau bodoh, kau paling bodoh karena nggak ada yang ngajarin nyembah Nabi Muhammad. Ya itu jahil namanya, jahil murokat. Tapi kalau di Kristen kau termasuk yang pintar. Setidaknya kau pilih-pilih mana manusia yang kau sembah. Nggak kau pilih yang miskin. Nabi Muhammad kaya, tapi dia memilih hidup sederhana. Kayanya mana buktinya? Dia punya pedang, zirah, baju zirah mahal. Dia punya kuda. Ya, Yesus ngambil keledai orang, nggak punya keledai sendiri dia, punya orang diambil. Udahlah nek Ya, Kak, keledai minta saya bantuan. mau menyembah Allah, tapi nama Allah itu tidak ada. Jangan, nggak bisa, nggak layak. Oh, kau nggak bisa. Maaf ya. Syarat menjadi Islam itu yang pertama berakal. Kalau nggak bisa bedain mana manusia mana Tuhan, jangan jadi Islam dulu. Kenapa? Syarat utama menjadi orang Islam itu adalah berakal. Ciri-ciri berakal adalah bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Kau aja nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia. Kau nyembah Nabi Muhammad kan? Berarti kau kepengen kali nyembah manusia. Nah makanya aku bilang, Bukan kau Kak, gini Kak. jangan, nggak gini. Aku malu kalau ada orang Islam kayak kau, serius. Aku yang malu. Kularang kau masuk Islam. Jangan kau masuk Islam. Aku mohon Kalau- dengan sangat ya, bang, jangan masuk Islam dulu bang. Soalnya kau nggak bisa bedain mana Tuhan mana manusia, serius. Gini Kak, kalau menyembah Allah itu saya tidak ada menemui nama Allah. Jangan, ya makanya jangan, kau nggak akan pernah menemukan nama Allah, nggak bisa, karena mata kau buta. Lebih baik kau nyembah Nabi Muhammad aja. Minimal ketika kau menyembah Nabi Muhammad, kau sudah pintar. Tahu kau kalau Yesus tuh nggak berguna, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, rendah dia, nista dia. Bagus, setidaknya Nabi Muhammad lebih mulia daripada Yesus. Makanya kau Tuhan kan Nabi Muhammad. Lumayan pintar kau daripada orang Kristen penyembah orang Yahudi, ya. Ya, coba saya tanya Setidaknya dulu, ada Pak. dua udahlah nyembah Coba Nabi Muhammad. cari Aku dulu udah sama saya nama Allah itu Nggak di usah, mana? nggak, aduh, jangan memberikan nama Tuhanku kudus. Kata Yesus kepadaku ketika aku baca Iya, kitab sucinya orang Kristen, Karifanya jangan kan memberikan nama menyembah kudus kepada Allah anjing dan babi. katanya. Tunggu dulu, aku tanya, kau pemakan anjing? Hah? Kau pemakan anjing nggak? Bukan, saya tanya dulu sama Karifanya. Karifanya Tunggu dulu, saya aku menyembah tanya, Allah kau katanya. gini loh, aku tanya kau pemakan anjing nggak? Jangan kau tanya-tanya, nggak berhak. Kenapa? Kau penyembah Nabi Muhammad. Penyembah Nabi Muhammad berarti setara dengan ODGJ. Udah, kau di sini cuman cocok jadi gini aja, jadi contoh ya. Kau di sini jadi contoh untuk peradaban bahwa ada Jadi, orang yang lebih Saya pintar dari orang lebih Kristen. setuju kalau menyembah Muhammad itu. Iya, Nama aku juga Muhammad setuju. sudah Daripada ada. daripada kau nyembah Yesus, mending kau nyembah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lebih mulia daripada Yesus. Yesus itu ketika mati dan bangkit nggak ada guna buat peradaban. Nabi Muhammad masih meninggal belum bangkit udah berguna ajarannya buat peradaban. Karena agama Islam mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Setidaknya kau sudah pintar antara dua manusia yang kau sembah, kau sudah memilih mana yang lebih mulia, lebih hebat. Nabi Muhammad, keren. Ya udah, kau gitu aja. Nah, nanti kau bisa menyembah kepada Allah kalau kau sudah bisa membedakan mana Tuhan mana manusia, ya. Jadi kau tetap aja, kau jadi contoh di sini, standby ya. Kau jangan kemana-mana. Ini contoh orang Kristen yang cukup pintar. Kenapa? Tahu mana manusia mulia, mana yang manusia yang tidak mulia ya. Setidaknya dia sudah bisa membedakan mana manusia yang layak disembah, mana manusia yang tidak layak disembah. Kan dia penyembah manusia, guys. Jadi kalau di dalam Islam dia ini jahil murokat. Nggak layak diberikan Islam kepada dia. Kenapa? Dia penyembah manusia. Udah biarin aja, nggak apa-apa. Sama ke penyembah pagan, ya. Tapi setidaknya dia udah pinter, bisa membedakan mana manusia yang layak disembah, mana yang tidak. Manusia yang layak disembah itu ada Nabi Muhammad ketimbang Yesus. Kenapa? Yesus nggak berguna buat peradaban, miskin lagi, ya, nggak punya istri, jomblo. Udah diam, udah diam. Aku mau ngobrol sama penyembah orang Yahudi, ya, diam kau ya. Kau penyembah Nabi Muhammad, udah. Aku mensupport kau, ya. Standby di sini. Mungkin dia baca ini yang Michael Hurt itulah kali ya. Iya, Orang tahu dia. pertama dunia kan satu apa? Nabi Oh iya, Muhammad. dia pintar. Dia setidaknya baca buku Michael Hart. Manusia yang berpengaruh nomor 1 adalah Nabi Muhammad. Yesus nomor 4, juara 4. Ya, pinter. Ya, mending kau dek, mending. Ya udah, aku mendukung kau. Udah, standby aja ya. Aku jadikan contoh kau. Jadi teman-teman, orang Kristen yang masih dibodoh-bodohi sama Edis. Masih mending. Jadi di antara seluruh orang Kristen yang agak mendingan, dia setidaknya ketika pun pengen kali nyembah manusia, yang disembah manusia lebih mulia daripada Tuhannya. Siapa? Nabi Muhammad. Ya, agak lumayan mendingan. Walaupun dalam kasta Islam itu kasta masih jahil murokat, masih di bawah kakinya orang Islam tuh ya. Kenapa nggak bisa bedain Tuhan dan manusia ya? Begitu. Oke, silakan. Kita lagi nih contoh nih orang penyembah orang Yahudi. Contoh nih Aan, berubah. Daripada nyembah Edis sama nyembah orang Yahudi, mending nyembah Nabi Muhammad, ya. Pertama, Nabi Muhammad ganteng. Kedua, Nabi Muhammad perkasa. Ketiga, Nabi Muhammad itu dilindungi Allah, manusia mulia, nggak terkutuk. Setidaknya ini lumayan agak-agak pintar ya Pak Angon ya. Di antara orang Kristen yang lain, ini orang Kristen yang cukup normal, agak sedikit normal Agak gitu, mendingan agak gitu. mending, agak milih-milih gitu kalau nyembah manusia ya.
Pintar. Halo Revando, masih nyembah orang Yahudi? Nggak mau nyembah Nabi Muhammad seperti Aan yang udah mengakui Nabi Muhammad lebih mulia daripada orang Yahudi itu? Halo? Penyembah Yesus. Yesus kan orang Yahudi. Iya, Berarti penyembah orang Yahudi dong? namanya Yesus ya Yesus. Lah kok malu penyembah orang Yahudi? Yesus kan orang Yahudi. Berarti kamu menyembah Yesus kan? Harus belajar kean ini. Belajar kean lah. Belajar kamu sama si Aan dulu. Memang malu menyembah orang Yahudi. Udah menyembah orang Arab aja. Nabi Muhammad kamu sembah. Daripada kamu menyembah orang Yahudi, udahlah kelakuan nenek moyangnya kurang ajar lagi ngebunuhin para nabi. Mending kamu nyembah Nabi Muhammad tuh. Bermanfaat idenya, bermanfaat ajarannya buat peradaban. Oke, Revando. Ketika kamu menyembah orang Yahudi, ya, ketika kamu menyembah orang Yahudi itu, ya, pertanyaan saya, apa yang telah kamu ikuti dari pengajaran orang Yahudi tersebut? Halo? Menurut Apa? mungkin kasih ya. Oke, kasih Yesus yang mana? Kamu sudah mengikuti ajaran kasih Yesus? Lukas 3 nomor 63, Lukas pasal 3 nomor 60 kalau nggak salah. Oh iya, aku tunjukin dulu ya ajaran kasih Yesus. Kamu udah ikuti belum ini? Wah, bahaya nih. Ini kalau nggak diikuti pendusta berarti nih. Ngaku-ngaku doang nih pengikut Kristus nih. Harus ikuti totalitas dong. Kalau nggak kamu nyembah Nabi Muhammad aja, ya. Di bawah kaki kami nggak apa-apa. Nabi kami Tuhan kalian, kan? Nabi kami Tuhan kalian. Deman. Iya, Tengok sama kan. Aan Deman. Belajar sama Aan bagaimana cara menjadi agak pintar sedikit gitu ya. Walaupun agak goblok-goblok juga di dalam Islam. Oke. Nanti Ajaran ngikutin kasih. Kalau ngikutin Jangan Muhammad nanti ngikutin Nabi Muhammad. kasihan, Enggak nyembah kasihan Nabi sama Muhammad aja. anak-anak. Loh, nggak Anak-anak bisa kamu. nggak sempat dewasa. Kenapa memangnya? Kenapa emang? Kalau ngikutin Nabi Muhammad nanti Kenapa? anak-anak nggak sempat dewasa. Ya, kenapa? Emang siapa anak yang nggak sempat dewasa yang di tangan Nabi Muhammad? Sayyidah Aisyah dewasa, Ali bin Abi Thalib dewasa, Zaid bin Harithah dewasa, Ibnu Abbas semua dewasa. Yang dari kecil sama Nabi Muhammad semua dewasa. Siapa yang nggak bisa dewasa itu? Kau tengok mamak Tuhanmu. Coba, kutanya samamu, gimana kisah mamak Tuhanmu ketika setelah melahirkan Tuhan dan Tuhan anaknya nggak mengakui dia sebagai mamak lalu kabur ke surga? Di mana ceritanya? Terguncang kan? Ini baru kita ngeri nih. Jangan-jangan dia mati di selokan. Kita nggak tahu loh. Jangan-jangan dia mati masuk sumur karena bunuh diri. Kita nggak tahu loh. Kenapa terguncang? Setelah dia melahirkan Tuhan, nggak ada manfaatnya buat dirinya ketika punya anak Tuhan. Nah, itu baru kau pikirkan itu. Kalau Sayyidah Aisyah ilmuwan terbesar itu, menghafalkan 2000 hadis, dimuliakan di tanah Arab, meninggal dengan keadaan tenang. Pertanyaanku, mamak Tuhanmu kemana dia perginya setelah Tuhanmu pergi ke surga? Nggak tahu kau kan? Wah, di mana tertulis meninggal? Dengan terhormat. Di mana tertulis meninggal dengan terhormat? Nah, ini Ada boleh nih datanya. ilmu Wah, Gimana ilmu nih. Aku Ilmu baru tahu nih. nih. Ayo, mana data? Mamak Tuhanmu meninggal terhormat di mana? Bukannya Muhammad mati kena racun. Yang kena racun tuh Yesus. Makanya kau belajar lagi Bible-mu nih, mati kena racun Tuhanmu nih. Kau tadi mana pembohong? Kau berdusta lo bilang Bunda Maria mati terhormat. Mana datanya Bunda Maria mati terhormat? Mana kita tahu kalau dia mati masuk sumur? Nggak tahu kau kan? Mana Jo? Aduh, nih Tuhan kau yang mati diracunin. Kau belajar lagi. Belajar lagi kau. Kau ini memang orang Kristen ini memang bodohnya luar biasa loh. Ngeri loh kawan. Coba kau tengok nih ya. Yang mati yang diracunin lumayan itu Tuhan kau. yang lumayan tuh Andoan, yang lumayan. Perasaan orang Nih, di nih. dunia ini yang jenius-jenius itu orang Kristen lah. Orang Kristen mana yang jenius? Isaac Newton. Isaac Newton itu bukan Tritunggal. Dia nggak menyembah Tuhan tiga. Kau ini bodohnya minta ampun. Dia percaya kayak kami dia bahwa Yesus kau itu ciptaan. Isaac Newton itu bukan Tritunggal. Jenius Kristen. Justru peradaban rusak gara-gara agama Kristen waktu itu jadi otoritas. Kau belajar sejarah lah. Nggak tahu malu kau. Nih ya. Nih. Kau tengok racun nih ya. Mana ada Isaac Newton itu Trinitarian menyembah kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak yang setara. Dia percaya kalau Yesus itu di bawah Bapa. Kau nggak malu, kau sama kayak kami dia. Makanya pintar, karena nggak menuhankan anak manusia. Ya, nih mana nih kita lihat Mazmur Yang nggak nih malu racun. perasaan Kak Uni nih, Kak Uni Rifa. Kalian nggak malu. Ini kau tengok nih Tuhan kau mati diracun. Nah ini kau tengok nih. Katanya orang Kristen orang bodoh nggak tahu malu padahal. Lah memang semua Yesus loh Paulus yang bilang aku bodoh semua karena Kristus nih. teknologi yang kalian pakai itu ciptaan Yang orang mana, yang mana? Yahudi loh. Teknologi, Yahudi bukan Kristen. Kau bangga-banggakan orang Yahudi, tapi kau Kristen. Gak malu kau ya? Penyembah orang Yahudi. Kau banggakan orang Yahudi, tapi kau Kristen. Diludahi Yahudi kau. Nih, kau tengok nih. Bahkan mereka memberi aku makan racun.
Dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Kau tengok siapa yang menggenapi nubuatan mati diracun ini? Tuhan kau dalam kitab Matius 27. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Mati seketika. Maka kalau mati ketika kena racun langsung mati, baru mati diracun. Sejak kapan Nabi Muhammad mati diracun? Nabi Muhammad hendak diracuni betul, tapi nggak mati karena 4 tahun kemudian baru mati. Kenapa Nabi kami 4 tahun kemudian baru wafat? Karena memang beliau yang meminta. Karena malaikat Jibril menawarkan mau bersama dengan diri dunia dulu atau mau kembali kepada Allah. Beliau meminta. Kenapa? Tugasnya sudah selesai. Tuhan kau tugasnya belum selesai, udah ke surga. Selesai. Apa belum selesai? Belum selesai tugasnya. Masih banyak yang ingin ku sampaikan kepadamu. Aku pergi dulu ke surga. Apa itu? Bahkan kampung halamannya aja nggak mampu dikristenkan. Apa itu kau bangga-banggakan? Nabi Muhammad itu yang mau dibanggakan. Oh, nih kau belajar nih. Ah, ini nih. Ya, nih, kau pengen tahu dari sisi mana Nabi Muhammad bisa dibanggakan? Nah, alhamdulillah kau tanyakan ini biar tahu kau, ya. Mantap ini. Ini kayak gini. Nah, orang Kristen bertanyanya berkualitas, ya. Dari sisi mana Nabi Muhammad bisa dibanggakan dari sisi ini? Ah, kau tengok nih dari sisi ini. Ah, dari sisi pengajarannya. Di mana? Kenapa? Karena sejak Kristen menguasai Eropa, dunia dalam kegelapan, maka kemudian peradaban Islam yang mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan. Orang Arab ini boy, senggol dong orang Arab boy. Kau tahu ini? Hah, nggak tahu kau? Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa dan sarjana-sarjana karesteng penyembah orang Yahudi melakukan perjalanan ke universitas Muslim di Spanyol, Mesir, Suriah, Maroko untuk memperoleh pengetahuan dari musuh mereka dalam agama. Tapi mereka belajar kata Richard Russell. Nah, sekarang Tuhan kau ketika mati dan bangkit gunanya apa buat peradaban? Tuhan kau hidup di dunia gunanya apa buat peradaban? Tuhan kau 33 tahun kan? Minimal nggak usah buat peradaban deh. Untuk kampung halamannya apa kontribusinya? Apa guna Tuhanmu untuk kampung halamannya? Kalau nabiku apa? Untuk peradaban bermanfaat, kampung halamannya bermanfaat, menyatukan orang-orang Baduy yang suka bertengkar, mengislamkan seluruh jazirah Arab, membuat damai dan tentram. Kemudian Tuhan kau, kenapa justru Tuhan kau punya kampung halaman Yerusalem ketika dia di dunia nggak mampu memerdekakan Yerusalem, nggak mampu mengkristenkan Yerusalem, nggak ada guna buat peradaban hidupnya. Ketika naik ke surga, Yesus itu bukan untuk peradaban. Oh ya udah berarti nggak ada guna. Yesus Ngapain kau nggak banggakan Tuhanmu depan kami umat Islam kalau nggak ada guna buat peradaban? Kau banggakan orang Yahudi. Untuk mengabarkan kasih. Kasih apa? Kasih mati. Buktinya orang Kristen yang paling banyak membunuh. Inkuisisi gereja Kristen 600 tahun. Kolonialisme bertahun-tahun orang Kristen. Yang menggenosida orang kulit hitam orang Kristen. Asimilasi paksa di Kanada orang Kristen. Mana di Kristen sejarahnya yang membuat peradaban baik? Kalian semua justru hasil dari apa? Hasil dari penjajahan. Kalian tahu? Kalian baca buku ini besok ya. Menurut Dr. Uli Kozo, para penginjil dari Jerman yang datang menginjili orang Batak di Sumatera Utara itu membawa ideologi rasis, mengatakan orang semakin berdosa dia semakin hitam kulitnya. Baca buku ini. Apa baik-baiknya dari agama Kristen? Kutanya sama kau. Kasih apa? Kasih Indomie. Kalau sudah kasih Indomie, baru habis itu dibaptis. Ah, teh kucing. Ya, kau baca kisah sejarah agama kau, Bang. Ku bilang, kalau di sini sombong jumawa depan, ku telanjangi agamamu, aib agamamu ku bongkar. Aku tahu. Aib agama Tuhanmu ku bongkar. Nah, ku tanya dulu, kalau Yesus itu dikatakan raja di atas segala raja, kapan dia pernah jadi raja? Lebih sedih bergelar raja di atas segala raja tapi nggak pernah jadi RT. Mending Nabi Muhammad ku nggak pernah dikatakan raja tapi menguasai jazirah Arab, bahkan dimuliakan oleh seluruh orang Islam. Hah? Orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi pun kau tahu nggak? Mending kau menuhankan Umar Ibnu Khattab loh. Kenapa aku bilang kau mending menuhankan Umar Ibnu Khattab? Bayangkan ya. Dengerin. Gimana? Ketika Yesus 33 tahun hidup di dunia tidak mampu memerdekakan Yerusalem, justru ketika Umar Ibnu Khattab mengambil kunci dari Sopronius, 372 tahun Yerusalem aman di bawah pimpinan Khalifah. Datang si tentara salib. Jangan kabur gimana nih? Udah berubah dia mau nyembah Umar, dia nggak mau lagi dia nyembah Nabi Muhammad. Kabur dia. Jadi apa kau banggakan Tuhanmu yang pernah mati di depan kami itu buat apa? Kan ku bilang ini komal Islam, lebih baik tanya tentang Tuhan Islam. Yesus itu hadir. Apa misi Tuhanmu? Hadir terus ngapain? Itu hadir ke terus gunanya bumi ini bukan untuk apa gunanya? memerdekakan
Bethlehem, ta Yerusalem. Ya kalau gitu apa gunanya? Misi Tuhan Yesus ke dunia, misi Tuhan Yesus ke dunia Buat ini, mati? Ya, itu yang ku bilang tadi. Untuk mati? Untuk Menyebarkan mati kasih. Tuhanmu, wahai. Kasih apa? Sudah kau implementasikan ajaran kasih Lukas pasal 3 nomor tunggu, dikutunjukkan 6:30. Ada kau ikuti itu? Ini kutunjukkan samamu ya. Ada kau kini percaya nggak kau ajaran Yesus apabila ditampar pipi kiri kasih kanan? Percaya nggak kau? Percaya itu? Oke, Sherlock alamatmu biar 1.300 orang Islam datang ke rumahmu buat nampar kau. Kami pengen lihat ada nggak kau kasih pipi sebelahnya. Coba Sherlock alamatmu di bawah, typing di bawah. Teman-teman, datangi DM ke rumah saya abang aja, ini. DM ke Ya, saya tolong aja, DM DM. ke Kalau saya. nggak DM ke Pak Angon deh. Kalau nggak Sherlock aja Sherlock. Kami pengen tahu nih. Kau betul nggak kayak gitu? Kami pengen buktikan. Aku pengen tampar kau. Coba Sherlock dulu. Aku pengen tampar kau. Aku pengen lihat ketika ku tampar pipi binimu. Ada nggak kau diam aja? Kau suruh nggak sayangku, ayang beb. Kita kan Kristen. Apabila ditampar pipi kiri, kasih yang kanan ayang. Aku pengen tahu nih, ku tampar pipi binimu. Coba alamat atau pipi anakmu ku tampar ya. Aku pengen tahu nih. Coba Sherlock alamat dong. Di mana tinggal? DM ke saya. Di mana tinggal? Saya kasih WA antum. Ya, di mana tinggal? Abang Revan di mana tinggal, Bang? Aku pengen membuktikan ajaran kasih yang telah diajarkan Yesus kau jalankan atau tidak. Cepat. Indonesia ini. Hah? Iya, di mana? Indonesia. Di mana, Ser? Percaya nggak ajarin itu? Dijalankan nggak ajarin itu? Dijalankan? Itu artinya bukan seperti Oh, itu. artinya nggak gitu. Ternyata diajarkan tampar pipi kiri kasih kanan. Ternyata artinya bukan begitu, guys. Oh, ternyata. Bukan harus seperti yang tertulis itu yang harus nggak dilakukan. seperti yang tertulis, guys. Tapi seperti yang dipelintir. Oh, Majang. Kupikir kau betul-betul pengikut Yesus. Mau ku cobai tadi. Majang. Jadi gimana dengan pengajaran Nabi Muhammad yang diajarkan Kenapa? ke kalian itu? Apa kalian lakukan itu? Yang mana? Yang Nabi Muhammad mengajarkan menyuruh kalian untuk minum air. Oh iya, Kencing onta, kalau seandainya nggak ada tolak angin, aku datang ke Madinah. Aku datang ke Madinah dari Indonesia. Demam aku misalkannya. Nggak ada tolak angin ku bawa. Nggak ada obat-obat paracetamol ku bawa. Ku ambil air susu onta segelas seperti yang diajarkan Nabi Muhammad. Ku campur dengan air seninya sedikit. Ku campur, ku minum air itu. kencing onta. Oh iya, air kencing onta. Kenapa? Di Air dalam kencing, agamamu ada enggak? larangan minum air kencing orang. Di kitabmu nggak Dilarang ada lah larangan minum namanya kencing itu. orang. Kau pula, kami ketika minum bercampur air susu onta dengan air kencing karena ada alasan. Kalau sakit, kalau nggak ada tolak angin. Kau nggak ada larangan minum kencing orang, kok kau kritisi ajaran kami? Ada larangan di dalam agamamu, dilarang makan tai mamamu, ada nggak? Kau tahu Vicky Burki? Vicky Burki itu biar sehat orang Kristen itu minum kencingnya sendiri. Berdosa nggak itu dalam agama kau? Enggak, karena nggak dilarang. Nggak malu kalian umat Kristen ini, agama nggak ada aturan, kok mengkritisi. Kami itu ada toleransi dalam Islam. Toleransinya apa? Kalau daripada sakit lebih baik kami dibolehkan. Kenapa? Karena memang ternyata kencing onta lebih berharga daripada kencing Tuhanmu. Buktinya kencing Tuhanmu nggak ada disimpan orang sampai sekarang. Padahal Tuhan loh yang kencing. Nggak ada. Kupikir kalau Yesus kencing di bawah pohon, pohonnya subur. Coba tunjukkan satu pohon yang kencing yang subur gara-gara kencing Yesus. Nabi Muhammad bersandar di bawah pohon aja, pohonnya sampai sekarang masih rindang loh. Bersandar aja loh Nabi Muhammad loh. Tuhan kau kencingin pohon, ada nggak yang subur pohonnya? Nggak ada. Berarti kencing Tuhanmu nggak bermanfaat. Lebih mulia kencing onta daripada kencing Tuhanmu. Wah. Nggak ada harga diri Tuhanmu di hadapanku. Itu nggak ada diajarkan seperti itu. Memang nggak ada karena kau cuma tahu hidup Yesus 3 tahun aja. Alkitab itu Loh, Tuhan mengajarkan kau seperti itu. Memangnya ada ya apa yang diajarkan Tuhan kau? Memang Tuhan kau nggak ngajarin apa-apa, cuma ngajarin kasih doang, ngajarin nikah nggak ada, ngajarin makanan yang halal dan haram nggak ada, ngajarin cara bagaimana nggak ada, cara berdoa yang baik nggak ada, nggak ada. Kau memang nggak diajarkan apa-apa kecuali ajaran kasih apa? Kasih mati. Buktinya apa? Apabila seorang budak hamba-hamba patuhlah kepada majikan. Kepada yang mana? Yang baik dan juga bengis. Hajarkan kasih dengan sampai mati. Korban di agama kalian kok nggak dihargai. Musuh baru dihargai. Apabila ada saudaramu yang marah, bawa ke mahkamah agama. Apabila ada saudaramu yang berkata kafir, hukumlah dia. Apabila berkata jair, masuk neraka. Kalau musuh kasih, kalau saudara berat kali bro. Emang agak lain ajaran Kristen ya. Selalu berpihak kepada penjahat. Yesus berkata, aku datang untuk pendosa. Kau pengen dijamah Yesus? Kau berdosa dulu. Karena Yesus datang untuk pendosa kayak Paulus.
sama pesundal tuh. Pesundal lebih dulu masuk surga. Heran aku ajaran Kristen ini berpihaknya kepada penjahat. Itulah ajaran yang benar itu. Kalau memang Ajaran yang di benar dunia ini berpihak kepada semuanya penjahat. Kok ajaran yang benar berpihak kepada penjahat? Ajaran yang benar itu adil kepada penjahat dihukum, kepada orang benar diselamatkan. Ini ajaran apa? Ini ajaran bukannya psikopat. bukannya berpihak itu maksudnya. Kalau memang orang sudah di agama jalur yang benar, untuk apa lagi diselamatkan? Kutanya sama kau. Kau setan berkawan atau bermusuhan sama setan? Setan itu musuhmu bukan? Iblis musuhmu Tuhan? Bukan. Iblis. Iblis itu musuh kau enggak? Bermusuhan lah. Kenapa kau diajarkan kasihi musuh? Berarti kau bagaimana Bermusuhan. caranya mengasihi iblis? Nah, kau ikuti kata Yesus, kasihilah musuhmu. Kalau iblis adalah musuhmu, kau kasihi iblis. Emang berpihak kalian kepada iblis selama ini ya? Heran aku agama Kristen ini, kok agamanya kok kayak gitu ya? Berkasih sayang dengan iblis dan penjahat, koruptor kau kasihi. Iblis pun kau kasihi. Kasihilah musuhmu kata Yesus. Ternyata iblis musuhmu ternyata. Kayak mana cara mengasihi iblis? Enggak. Kasihilah. Nggak kayak gitu, nggak seperti gitu. yang tertulis. Kata Yesus, kasihilah musuhmu. Ajaran Muhammad itu yang mana ada? berkawan Coba dengan kau cari di iblis. Al-Quran, kasihilah musuhmu. Dalam kami Islam, iblis adalah musuh yang nyata. Kami harus memerangi. Kalau kau enggak, apa kata Yesus? Nih, berilah kepada setiap yang meminta kepadamu, jangan kau minta kembali kepada orang mengambil kepunyaanmu. Kalau ada maling ngerampok bini kau, nggak boleh kau minta balik. Ah, itu ajaran Yesus tuh. Ajaran agak lain gue tengok. Kasihilah musuhmu. Apa itu kayak gitu? Iblis musuh tapi dikasihi. Agak lain memang agamamu ku tengok ya. Ini mau kau promosikan kepada kami umat Islam. Nggak mempan bre. Kayak gini mau kami datangi. Apa ini? Yang merusak makam Kristen, yang membakar gereja di Mamasa Kristen, tapi yang dituduh Islam. Agak lain agama kalian ku tengok. Kolonialisme Kristen, genosida Kristen, yang jatuhkan bom Hiroshima dan Nagasaki Hiroshima Kristen. Hitler pembunuh orang Yahudi Kristen. Itu Kak Ripa, yang lain itu pengajaran yang mana? Muhammad itu. Yang mana ajaran Nabi Muhammad yang lain? Ayo, yang mana? Yang menjadikan setan ataupun jin itu jadi Islam katanya. Hah? Oh, setan Jadi itu kayak adalah itu yang sifat. mau diikuti. Oh iyalah. Bayangkan, inilah bedanya. Nabi Muhammad aja mampu. Iya, sini aku dengar. Setan aja tunduk. Iya, dengar dulu. Sekarang pocong, gendruwo apa? Sejak kapan pocong itu gendruwo itu setan? Siapa yang ngajarin itu? Sejak kapan? Siapa yang bilang kalau pocong itu setan? Pocong itu imajinasi nenek moyang kau. Kami nggak percaya ada pocong. Makanya kau jangan kebanyakan nonton film Suzana kau. Setan itu sifat jahat yang ada pada diri manusia. Nabi Muhammad mampu menaklukkannya. Tuhan kau malah ditaklukkan iblis. Tuhan kau malah diajak iblis. Kutanya sama kau, ketika Tuhan kau diajak iblis dan Tuhan kau ikut, pertanyaannya, bagaimanakah cara iblis membawa Tuhanmu? A. Digendong. B. Diseret. C. Ditelanjangin, digandeng. Coba, kau tahu nggak cerita kalau Tuhanmu pernah diajak iblis? Yang lucu tuh Tuhan diajak iblis, diuji sama iblis ketuhanannya. Aku kepintaranku secara mahasiswa diuji dosen. Tuhan kau ketuhanannya diuji iblis. Nabi Muhammad bahkan mengislamkan jin dan setan. Keren nabiku. Tuhan kau malah diajak diuji sama iblis. Gak berkualitas, udah gak ada harga diri Tuhan kau depan kami umat Islam. Kayak gini kau pikir kami bakalan jadi Kristen? Kalau Tuhannya aja gak ada harga diri depan kami. Kalau namanya Muhammad menjadikan jin sama setan itu jadi muslim, berarti Muhammad itu bersekutu dengan jin sama setan itu tadi. Menjadikan makhluk bertobat, kau bilang bersekutu. Sedangkan di agama kau, di agama kau sendiri, malaikat jadi iblis lalu menguji Tuhan. Agak lain ku tengok. Bahkan roh setan tuh dari Tuhan kau loh. Kau nggak tahu roh jahat dari Tuhan kau. Inilah kadang orang Kristen ini nggak mau baca kitabnya. Besok kalian baca kitab kalian ya. Tolong orang Kristen sebelum menghadapi Uniripa minimal katam dulu setengah kitab. Jangan semua nggak apa-apa. Atau satu kitab dulu baca lah. Markus kek, Matius kek. Biar nggak malu ku telanjangi aib agamamu di sini ya. Nih kau tengok nih. Roh Tuhan, roh jahat itu dari Tuhan kau. Nih, roh jahat itu dari Tuhan kau, nggak tahu kau kan? Nah, nih. Nih. Kau nggak tahu. Tuhan kau tuh juga punya roh jahat. Kan Tuhan kau kan roh. Roh jahat dengan roh Tuhan kau nggak berbeda. Kenapa? Memang sama. Sama-sama dari Tuhan. Yesus kau kan dari Tuhan. Itu dari tetapi kitab roh apa itu? Tuhan
Nggak tahu kau kan kitab satu. Jangan-jangan kau nggak tahu kalau ada kitab Samuel lagi. 1 Samuel pasal 16 nomor 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur pada Saul. Sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Ternyata roh jahat dari Tuhannya Kristen. Waduh. Diislamkan sama Nabi Muhammad. Hebat Nabi Muhammad ini, di bawah kaki Nabi Muhammad roh Tuhannya orang Kristen. Memang gak ada harga diri Tuhan kalian depan nabiku loh. Makanya jangan bandingkan nabiku dengan Tuhan kalian. Di bawah kaki nabiku roh Tuhan kalian. Jelas jauh perbandingannya itu. Jauh lah. Jauh lah. Roh Tuhan kalian diislamkan sama nabiku, dipijak. Tuhan kaliannya jadi manusia malah digeret sama iblis. Diajak lagi kemana-mana. Diuji lagi. Gak ada harga diri Tuhan kalian di hadapan nabi kami. Muslim itu aja yang membanggakan Muhammad itu. Loh, tadi buktinya orang Kristen berpindah dari nyembah Nabi, dari nyembah Yesus, nyembah Nabi Muhammad dia. Malu dia nyembah Yesus karena nggak ada guna buat. Ada buktinya edit dari Muhammad itu. Loh, nah ini nih. Kalau nggak ada yang bisa diteladani sama Nabi Muhammad, kau kenapa bisa hidup tenang di Indonesia? Karena Indonesia ini meneladani Nabi Muhammad mayoritasnya. Nggak malu kau bicara begitu? Justru Yesus itu nggak bisa diteladani. Kayak mana mau meneladani? Apabila jangan mengambil apa yang telah diambil darimu. Emang kalau bini kau diambil orang nggak boleh kau ambil lagi? Tidak boleh kau ambil kalau motor kau dicuri. Ngajarin apa ini? Ajarin apa ini? Ajaran kayak gini. Jangan kau menolak kalau ada yang ngajak kau jalan 1 mil, kau jalan 2 mil. Apa ini kayak gini ajaran coba? Hei, aku pengen jalan 1 mil. Jalan 2 mil. Ajak jalan 2 mil. Agak lain ku tengok ajaran kau. Kalau apabila ditampar di rumah, kalau suamimu gak ada di rumah. Iya, belum lagi Tuhan kau cabulnya, kurang ajarnya luar biasa. Kenapa aku bilang kurang ajar bagi kami ya? Bagi kami kurang ajar mengajarkan orang telanjang. Kau tengok dalam Yesaya pasal 20 nomor 3. Tuhan kau nyuruh nabinya telanjang. Gak percaya kau kan? Bukalah itu ayat kau. Belum lagi, masa ada Tuhan ngambil bini orang? Dalam 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Terkejut kau kan? Ku bilang orang Kristen ini ku bongkar aib agamamu kalau kau di sini menghujat nabiku. Kau kalau banding-bandingkan agamamu sama ku beda level. Roh setan dari Tuhanmu di bawah kaki nabiku. Tapi iblis malah yang jatuh jadi malaikat yang jadi iblis malah Tuhanmu yang diuji-uji. Gak ada harga diri Tuhan di depan. Samuel mana itu tadi? Tertulis di Samuel mana tuh? Yang mana? Yang Tuhan ngambil bini orang? Ya. 2 Samuel pasal 12 nomor 8 dan 12. Kau baca baik-baik. Tuhan mana itu? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, atau Tuhan Roh Kudus? Agak lain. Ayo udah kau tengok aja lah di sini ya. Agak lain agamamu ku tengok, Bang. Takut aku. Kau dibodoh-bodohi sama pendeta selama ini loh, Bang. Kau nggak pernah diajarkan ajaran kayak gini. Soalnya orang Kristen yang dari pendeta takut baca perjanjian lama. Soalnya ajarannya agak lain. Tuhannya agak lain. Tuhannya minta upeti perawan lah. Tuhannya membunuhi anak kecil lah. 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Nih kau tengok nih. Firman Tuhan ini nggak bisa kau bantah. Soalnya firman Tuhan ini. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan. Kau dengar firman Tuhan baik-baik ini. Apa kata Tuhanmu? Nah, kau tengok nih. Theos Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, nanti kutambah, tentu kutambah lagi. Nah, kalau kurang bini orang bisa minta tambah. Bahkan Tuhan kau itu ya, yang Bapak itu, nggak tahu aku Bapak, Anak, atau Roh Kudus ini, atau sama-sama tiga-tiganya nih. Ketika Daud ngambil bini orang tanpa seizin Tuhan, marah Tuhan itu. Diambilnya lagi Tuhan bini-bini yang udah dikasihkannya ke anak si Daud, dikasihkannya ke anak si David. Ada Tuhan kau ini yang berzina si David, yang ditumbalkan bini-bini si David. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka kutimpakan kepadamu yang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istri, diambilnya bini-bini orang di depan matamu, dan ku memberikannya kepada orang lain. Ternyata anaknya si David. Siapa anaknya si David? Absalom. Habis itu sekidi papap lah si Absalom sama bini-bini bapaknya di hadapan orang Israel. Kebayanglah kau itu Tuhan kok kayak pemain kayak produser film bokep. Iya, depan orang rame sekidi papap oba-oba on the sky itu. Agak lain ku tengok. Itu kau bilang tuh ada moralitas dalam agamamu.
Hah? Yang Bermoral itu. salah. Yang berbuat salah siapa sih? Yang berbuat Yang salah. berbuat salah dikorbanin tidak. di sini. Yang lucunya dalam Imamat pasal 10 nomor 20 kalau nggak salah atau sebaliknya, barang siapa yang berzina dia harus mati. Ketika David mengambil Batseba, bini orang, bunting, anak bini orang, nggak dibunuh sama tuanmu. Kenapa? Nenek moyangnya. Kalau mau mempelajari Alkitab itu pelajari satu Udah aku bolak-balik pelajari sama pendeta, udah debat aku. Nggak ada pendetamu yang mampu menjawab. Kalau kabut Biar kalian lebih kalau paham. kutanya ini. Aku Biar satu salah perikop paham aja aku nanti. paham itu. Kau tahu kisah itu apa? Kini ku ajarkan kau satu perikop. Ini pendeta Wati Rifa mengajarkan kau. Itu bercerita tentang perikop peringatan Nathan kepada Daud. Tahu. Si David ini, turun kau, belum ku injili. Ku torati kau dulu. Nyeriaan dia. Belum ku kau. Sini ku dengar cerita Bunda Pendeta Wati dulu. Itu 2 Samuel pasal 12. Perikopnya tentang si Nathan yang diutus Tuhan memperingati David. Kenapa si David harus diperingatkan? Dia ngambil bini orang, dihamilinya, bunting, habis itu diutusnya bini laki orang itu bernama Uria kemudian perang sampai mati. Dinikahinya lah si Batseba itu. Marahlah Tuhan Bapa. Enggak tahu aku Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Berbicaralah si Tuhan ini kepada si Nathan. Ketika si Nathan mendatangi si David, kata si Nathan membawa firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, telah aku berikan bini-bini. Kan gitu. Lalu ternyata Tuhan kau bilang, kalau seandainya kurang tentu ku tambah. Jadi Tuhan kau marah. Kenapa? Gara-gara si David ngambil bini orang, Tuhan kau nggak tahu. Makanya bingung aku kemana Tuhan kau waktu si David menggauli si Batseba. Kenapa Tuhan kau nggak mengelarang waktu itu? Selamat malam Kak Ripa. Ayah malam. Penyembah orang Yahudi? Ya, saya Kristen Protestan. Penyembah orang Yahudi kan? Betul. Boleh Oh, bertanya, bagus. boleh bertanya Kak Ripa? Kalau awam nanya aja, karena kalau seandainya banyak bicara depanku ku telanjangi agama kalian, karena udah ada aibnya Iya, sama betul, aku. betul. Silakan. Oke. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya coba kita baca Yeremia Kalau 2. seandainya bertanya, kalau awam, aku yang menjawab, jangan diatur jawabanku. Aku dosen kalian, Boleh, aku boleh, dosenmu boleh, ya. boleh. Oke, silakan. Apa pertanyaannya? Dia orang baik. Dia orang baik. Mohon ini. Ya, Pak Yeremia Bang. 3. Yeremia 3. Wah, Ayat emang 2, jadi ayat pendeta aku di sini. Dilantiknya aku jadi pendeta, guys. Oke lah, nggak apa-apa. Karena kami kurang Ye- pintar-pintar Kak. Memang bodoh-bodoh kalian kata Yeremia. Yeremia bilang, Iya, makanya bodohlah umatku itu katanya. Paulus pun berkata, aku bodoh karena Injil. Kata Yesus, Paulus Makanya aku berkata, pengen belajar sama Kakak. Pengen belajar sama aku. Mantap ini. Panggil dulu Ibu Pendeta. Biar Oke, dapat Ibu perpuluhan. Pendeta, Ibu Pendeta. Mantap. Siap, jemaatku. Apa jemaatku? Yeremia berapa jemaatku? Yeremia 3 ayat kedua. Yeremia Sampai 3 ya. 3. Oke, mantap. Udah? Oke. Mari kita baca. Oke. Firman-Nya, jika seseorang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu Ayat pergi kedua, Kak, daripadanya. ayat kedua. Ayat kedua. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti orang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan jinamu dan dengan kejahatanmu. Pertanyaannya apa anak jemaatku? Oke. Iya, itu kayak mana maksudnya itu? Makanya seperti seorang Arab katanya itu apa maksudnya, Bagus, Kak? mantap. Jangan tiru orang Arab yang dulu sebelum kedatangan Nabi Muhammad jahil, membunuh anak kecil, ya, mengambil istri orang. Setelah kedatangan Nabi Muhammad, kemudian Arab beradab. Makanya jangan tiru orang Arab seperti jangan kau tiru orang Israel. Sama persis, bahkan lebih keji lagi orang Israel kata Tuhanmu. Kau baca, bahkan nabi-nabi Israel nggak layak dibandingkan dengan Nabi Muhammad. Nah ini ya. Nah, kulihatkan kepadamu ada yang lebih parah. Orang Arab zaman dulu emang nggak pantas ditiru karena barbar, baduy ya, nggak usah ditiru. Zaman dulu kan, zaman Yeremia kan tahun berapa itu? Jahiliyah tuh ya. Udah lama. Zaman jahiliyah Iya. kami sebut ya. Zaman Jadi, jahiliyah kan maksudnya- udah lama Yeremia itu. Arab Jangan itu ditiru. Arab zaman dahulu begitu. Arab zaman dahulu begitu ya. Oh iyalah kan Yeremia kan zaman dulu. Kau pun aneh bang. Kecuali dia bicara sekarang. Kan kalau sekarang kan nggak mungkin. Kan lagi pula bukan karena dia Arab atau enggak jahilnya. Jadi dalam Islam itu kami menilai orang itu agak Tuhanmu agak lain. Tuhanmu agak rasis ku tengok ya bang ya. Ya, Bang. karena jangan Ini seperti begini katanya, Kak. enggak, tunggu. Jangan seperti Bentar, seorang jangan. Arab. Aku lagi ngomong. Aku kan pendetamu. Aku lebih banyak bicara dong. Iya. Inilah perbedaan agama Islam dengan Kristen. Di Kristen itu Tuhannya rasis. Kalau Tuhannya menggambarkan orang lain, dia sebut suku, guys.
Sama kayak gini nih. Jangan kalian kayak orang Batak makan orang. Padahal orang Batak makan orang tuh dulu, guys. Sekarang orang Batak nggak makan orang lagi. Tapi Tuhannya orang Kristen ini ngajarkan rasis. Mungkin kalau seandainya Tuhannya hidup sekarang, pasti dia udah jelek-jelekan orang Batak tuh. Dulu kan orang Batak tuh makan orang kan, Bang? Kau tau kan, Bang? Nah, kalau Tuhanmu ini pasti berfirmannya gini, jangan kalian tiru orang Batak. Jadi seolah-olah walaupun udah turun 7 temurun orang Batak masih dikata-katai. Nah, Tuhannya orang Kristen ini menurut Yeremia rasis. Orang Arab yang beradab nggak peduli Tuhannya. Yang penting orang Arab menurutnya nggak beradab. Padahal di kitabnya juga dikatakan bahwa nabi-nabi Israel itu seperti anjing hutan. Agak lain Tuhannya kalian, agak rasis ku tengok. Kalau menilai orang itu pakai suku ya. Beda kali Tuhan kita ya. Nih, ku tengok samamu ya. Beda memang, Tuhanmu rasis. Kalau Tuhan kami nggak rasis, Tuhan kami tidak menilai seseorang itu karena nasabnya, tapi menilai karena iman dan takwanya. Ini ku tengokkan sama berbeda sekali, Kak. Iya, Yesus memang sama berbeda. Muhammad atau Allah beda Wah, sekali. itu bukan Yeremia, itu Tuhannya bukan Yesus. Kok GR kali? Sejak kapan Yeremia nyembah orang Yahudi? Orang Yahudi belum lahir zaman Yeremia. Nggak tahu malu ini. Ya, nabi-nabi Israel seperti anjing hutan, kata Tuhanmu ya. Tuhannya orang Kristen ini memang menghujat kerjaannya. Suku-suku dihujatinya aja. Orang Arab dihujatnya, orang Israel dihujatinya. Nabi-nabi Israel pun dikata-katanya kayak anjing. Emang agak lain nih. Kalian agak lain gue tengok Tuhan kalian nih. Seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan. Begitulah nabi-nabimu Israel. Wah, nabi-nabi Israel kayak anjing, kata Tuhannya loh. Warah ini Tuhannya orang Kristen nih. Bahaya Tuhan kalian kayak gini. Pantaslah banyak kolonialisme ya. Selagi masih jadi Kristen bakalan rasis, guys. Contoh nih di buku ini ya. Buku ini mengatakan bahwa para misionaris di Jerman itu rasis. Apa kata misionaris itu? Semakin hitam kulitnya semakin banyak dosanya. Untung kita nih bukan Kristen ya. Masih kau betah jadi orang Kristen, Bang? Tuhanmu rasis kayak gitu? Sangat betah, Kak. Oh, betah. Oh, hati-hati ya dengan si Mardan ini ya. Hati-hati ya orang Islam ya. Kalau si Mardan ini kan Tuhannya rasis, otomatis dia ikut rasis. Nanti kalau kalian misalkannya orang kami menuhankan Yesus. Iya, nggak apa-apa. Aku tahu, iya ya. Aku tahu, memang aku tahu. Iya, nggak apa-apa lah, menyembah orang menyembah knalpot pun ada yang bersyukur kok. Dengar dulu. Iya. Nggak, aku cuma ngasih tahu orang. Iya, udah diam dulu. Kau kan jemaatku. Aku lagi ngomong sama jemaat. Terus mau ngomong. Ya kan aku pendetamu. Kau kan jemaat. Jangan banyak bicara. Kata pendeta. Aku pendeta kau. Kok wajar aku banyak bicara. Dengar teman-teman ya. Karena Tuhannya rasis, otomatis kan jemaatnya rasis. Hati-hati kalian. Nanti kalau ada orang Jawa yang jahat ke dia, pasti dia bilang, jangan kalian seperti orang Jawa, orang jahat semuanya biadab. Nanti kalau ada orang Padang ya menyakiti hatinya, jangan seperti orang Padang. Ngeri ajaran begini loh. Ajaran begini ini nggak pantas ada di peradaban. Justru orang-orang kayak gini harus jadi hama peradaban. Kenapa? Rasis, guys. Kebayang nggak? Masa dikatakan di situ? Udah telepon dulu bentar ya. Halo. Ya, jadi gitu. Jadi untunglah kami teman-teman yang Islam, kita mayoritas ya. Kita memang perlu berwaspada. Kenapa? Karena ternyata si Mardan ini adalah salah satu orang Kristen yang mengakui Tuhannya rasis. Pokoknya kita kalau ada kelakuan-kelakuan orang kayak gini. Rasis. Saya mengakui Tuhan itulah Yesus Tuhan kami. Itu aku akui, bukan buktinya, rasis. tadi kan kau bilang kan Tuhanmu kan ngata-ngatain orang Israel juga nih. Saya kan nggak mengatakan itu. Kakak yang mengatakan rasis. Loh, saya kau tahu nggak rasis artinya apa? Percaya Yesus Rasis itu Tuhan ya. kami. Yang bilang orang Arab itu nggak beradab itu Tuhan kau Yesus kata kau kan. Padahal Yeremia nggak menuhankan Yesus. Nah, sekarang ku tanya. Ketika Tuhan kau mengatakan orang Arab itu tidak beradab, berarti anak cucu orang Arab yang baik tetap nggak beradab kan? Beradab siapa, Kak? Yang mengatakan Tapi Yeremia, karena aku jelaskan Yeremia tadi. Kan di sini dikatakan. Ibu jadi pendeta. Ini kan firman Tuhan. Iya, jadi kalau saya kan bertanya sama kakak. Kan saya jawab. Di sini menunjuk. Kan saya jawab. Di sini menunjukkan kerasisan Tuhannya kalian orang Kristen. Kenapa? Dalam firman Tuhan, Tuhan kalian itu menilai dengan etnis, bukan perilaku satu orang. Beda sama Tuhanku. Tuhanku kalau biadab, Firaun nggak dikatakan orang Mesir biadab. Bahkan orang Yahudi dikatakan dalam Islam, summa tawallaitum illa qalilan minkum. Dikatakan begitu. Kata Allah saya. Ya makanya kau jangan ini. Aku lagi. Kayaknya kau kalau pendeta asli makanya kau diam. Udah nggak ngerti botol banyak bicara. Makanya banyak diam kalau nggak ngerti. Kalau bodoh tuh banyak diam, Dek.
Ya. Ya kalau botol dibilang ya diam terus Kan nih. memang Capek lah saya dengar terus. Makanya berarti kau orang bodoh pengen banyak bicara. Berarti kau nggak guna buat peradaban, hama peradaban. Udahlah, kok gantian, kok ngapain bicara? Kok nggak tahu apa-apa kok? Kitab kau aja kau nggak paham. Jangan kau ikut bicara, menyesatkan orang kau nanti. Nah, di sini menunjukkan bahwa Tuhan yang kalian sembah itu itu rasis. Contoh, dia kalau membahas tuh orang Arab, dia bahas orang Arab. Terus di ayat lain dia anjing-anjingin orang Israel. Agak lain Tuhanmu. Suruh bertobatlah Tuhanmu itu. Bilang sama Tuhanmu, Yesus, jangan lapor. Kakak kan pendetanya, kakak yang bilang. Nanti aku bilang dulu ya. Kata Yesus kau dia ada enggak, kata Tuhanmu dia datang untuk orang berdosa. Berarti aku harus bersundal dulu ya. Nanti dulu. Berarti aku harus berzina dulu supaya datang Tuhanmu gitu. Parah kali di Islam nggak boleh kayak gitu. Kata Yesus begini, dia datangnya orang berdosa aja nih. Aku datang untuk orang berdosa. Nggak mau aku nggak usah aku ketemu sama Tuhan kau daripada aku berdosa. Agak lain agama aku tengok mensupport orang berdosa aku tengok. Itu. Ya, diam dulu Mardan, aku mau bicara dengan penyembah orang Yahudi lainnya. Bang Richard, penyembah orang Yahudi? Penyembah Tuhan terkutuk, abang? Halo Richard. Aduh, yang naik yang ini aja ya, yang penyembah orang Tuhan terkutuk aja ya. Halo Bang Richard. Abang penyembah Tuhan yang dikutuk? Abang penyembah Tuhan yang terkutuk di tiang salib? Aduh, turun ya Bang. Abang penyembah orang, halo Subur penyembah orang Yahudi? Penyembah Tuhan yang mati di sana? Saya penyembah Kristus, saya penyembah Ya udah Yesus. abang diam, abang nggak tahu apa-apa. Udah, kalau nggak tahu apa-apa diam, belajar aja dulu ya. Abang di sini aja nyimak. Orang kalau bodoh banyak diam Bang, jangan banyak bicara. Halo Subur Sinaga, penyembah Tuhan yang dikutuk Paulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penyembah Tuhannya Yesus nih, penyembah Tuhannya Yesus ya. Saya pendengar Islam. Oh ya udah, Islam dibawa dulu ya Bang ya. Saya mau ngobatin penyembahnya Tuhan yang dikutuk Paulus ya. Iya. Kak, saya pengen diobati Kak sama Kak. Gak usah kau udah akut, kau pakai gelang ungu, Enggak pakai gelang ungu aja ya Dek. Udah diam dulu ya. Nanti aku ikut gila ngomong sama kau nanti. Kau nggak tahu apa-apa. Kau gelang ungu aja. Si Mayor lagi nih. Mayor, kau masih menyembah Tuhan yang dikutuk Paulus, Mayor? Oke, bagus diskusinya Ripa. Kau itu masih muda. Kok nggak yang bagus? lebih tua dari kau hormati, bibirmu jangan kemajuan. Nggak ada, Yesus ngajarkan kayak gitu. Ya, Ada Yesus kau tahu ngajarkan yang diri, tua kau dihormati. masih muda, yang lebih tua kau. Yesus nggak menghormati mamanya. Ngapain aku menghormati orang lebih tua? Kau ajar Yesus ada pernah menghormati mamanya? Kata dia, hei perempuan katanya. Berpendidikan, tapi otakmu nggak ada. Aku ngikutin Yesus kali ini, Mayor. Aku nggak sopan gara-gara Yesus lah. Enggak layak kau diskusi sama aku, kredibilitasmu apa? Kau Gaya belajar, kau jadi banyak kali, bilang aja kau mencret. Gaya kau banyak kali. Mencret, iya turun kau, iya mencret kau. Naik malah kesurupan rosetan kau. Ngomong terus, ngomong. Ya iyalah kan aku pendeta. Kau nggak tahu di gereja pendeta bicara, diam kau penyembah, kau diam dulu. Aku cuman pengen mengobati penyembah Tuhan yang dikutuk Paulus. Dan tidur di sini. Diam. Ya diamlah kau. Kau nggak tahu apa-apa, kitabmu aja nggak tahu kau. Udah ke gereja ya. Diam aja. Di sini pokoknya rekam ini ya. Aku sedang bertanya, mengobati penyembah orang Yahudi atau penyembah Tuhan yang dikutuk Paulus, Bang? Saya penyembah Yesus Kristus. Iya, Yesus itu kan manusia yang dikutuk di tiang salib menurut Galatia pasal 3:13. Abang akui nggak itu? Tidak saya akui. Wah, saya cek dulu. Berarti kitab Galatia pasal 3 ayat 13 ini nggak bermanfaat nih. Yuk kita baca yuk. Galatia Aduh, parah kalian ini. Kok kalian nggak ikuti iman kalian? Kalau nggak jadi Yesus terkutuk, berarti nggak ada yang dia genapi. Galatia pasal 3:13. Wah, parah nih orang kita ini memang penghujat lama-lama ya. Kalian kenapa kayak gitu? Iman kalian nggak kalian terima? Nih, ini baca nih Bang. Ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa ini Bang yang terkutuk di kayu salib? Coba dari atas gak?
Duh, Bang baca sini kalau capek kali aku Bang. Abang lah yang baca Bang. Baca Bang sendiri. Udah Bang baca kitab Abang dulu baru ngomong sama aku. Udah aku bilang, kalian kalau seandainya jemaat awam biar tidak mempermalukan diri, jangan diskusi, bertanya aja tentang Islam. Biar aku berdakwah. Dari tadi nggak ada aku berdakwah. Dari tadi aku kok menginjili aja. Udah kau nggak layak didakwahi. Jangan, kata Yesus, jangan memberikan barang kudus ke dalam mulut anjing dan babi. Al-Quran itu terlalu kudus. Kau aja nggak bisa bedain Tuhan mana manusia loh. Kau aja nyembah orang Yahudi ya, jangan ya. Nggak boleh ya. Kata aku diajarkan Yesus untuk tidak ya Bang Morris. Ya. Ini Kak. Apa Bang? Kita sesama manusia ya kan. Iya. Bisa nggak kita ngomongnya jangan terlalu kelewatan lah Kak. Hargai. Kelewatan di mana Bang? Emang kata-kata saya. Tunggu, bentar. Abang nuduh saya nih. Kata-kata saya yang kelewatan dari mana Bang? Yang mana coba? Perkataan saya yang tidak sesuai baik. Iya. Yang mana? Betul. Saya bukan cuma saya di sini orang Nasrani Kristen. Enggak, Kakak gini loh bilang Bang. Kristen ini semua anjing-anjing semua segala macam itu kan terkena ini juga kata sama Yesus, orang lain. kata Yesus gini Bang, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing dan babi. Kata Yesus begitu. Kok saya salah? Yesus bilang begitu. Bagi saya, Bang, kan kata Yesus gini, dengar baik-baik ya. Abang pemakan anjing dan babi nggak? Saya tanya. Orang Kristen pemakan anjing dan babi nggak? Makan kan? Ah, kata Yesus, jangan memberikan barang kudus ke dalam. Iya, nah udah diam dulu. Kata Yesus gini, jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan babi. Artinya anjing dan babi tidak kudus lah. Kalian nggak kudus karena kalian pemakan anjing dan babi. Maka Al-Quran nggak layak untuk kalian menurut Yesus. Yesus ngajarkan untuk tidak memberikan barang kudus ke anjing dan babi. Kalian ngaku punya roh kudus malah makan anjing dan babi. Bersatulah itu roh kudus dengan anjing dan babi dalam badan kalian. Kan lucu kan? Nah sementara saya tentu di sini saya tergantung nih. Kalau di sini orang Kristen awam pengen tahu tentang Islam, saya modelnya dakwah. Saya ke Al-Quranan. Saya ikut ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Saya mengajarkan Islam dengan hikmah. Kalau menginjili saya modelnya ke Bible-Biblean Bang. Yesus tuh kasar Bang ketika menginjili. Coba Abang lihat nih. Perempuan aja dibilang dia anjing Bang. Dia bilang perempuan anjing loh. Nih. Tidak layak memberikan remahan. Tidak layak berikan nih. Aku ke Bible-Biblean. Kalau kadang aku tergantung suasana, kadang aku kesurupan Bible, kadang aku ke kepenuhan Al-Quran. Kalau aku kepenuhan Al-Quran, bahasaku manis Bang. Kenapa? Al-Quran nggak ada kata-kata kotor. Di Bible isinya, waduh, parah Bang. Kepada anjing, kata Yesus. Yang anjing-anjing itu bukan umat Islam Bang. Tuhan Bapak nganjing-nganjingin nabi-nabi Israel. Yesus nganjing-nganjingin perempuan. Matius 15:27 Bang baca. Agama Islam nggak ada nganjing-nganjingin gitu Bang. Nauzubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Aduh ya Allah. Aku kalau sudah jadi model Bible memang agak itulah, kadang aku berat menjadi seperti ini. Tapi kayak mana? Kebanyakan baca Bible, ngikutin Yesus sih. Matius 15:27. Ya intinya Kak. Apa Bang? Intinya apa Bang? Berkata itu dengan baik lah, janganlah terlalu kalau gitu kelewatan. salahkan Yesus lah Bang. Yesus yang Bukan ngajarin salahkan aku. Yesus, itu keyakinan saya. Itu sudah keyakinan saya juga mencintai Yesus. Saya belajar Bible, emang kenapa? Kenapa engkau bilang ajaran-ajarannya sesat? Ajaran sesat itu ajaran Kristen, bukan ajaran Yesus. Emang ajaran Kristen ajaran Yesus? Sejak kapan Yesus berdoa gini? Yesus berdoa gini Bang. Sejak kapan Yesus joget-joget? Yesus berdoa sujud nungging kayak kami Bang. Si Yesus bersunat, kalian nggak sunat. Kalian memang bukan ngikutin Yesus, kalian ngikutin Paulus. Karena Paulus dalam kisah para rasul, dalam 1 Korintus pasal 11 nomor 1 dia ngaku Mesias. Teks aslinya yang bilang, terjemahannya mah diganti mah LAI Bang. Kalian nggak bersunat. Orang dengar Kak, setiap lintas agama itu memang beda-beda narasinya Kak. Emang beda, masa sama? Di sebelah katanya kalian penyembah Yesus, giliran kakak saya pengikut Yesus. Kami pengikut bukan penyembah Bang. Beda penyembah sama pengikut. Abang kan penyembah orang Yahudi. Ya, betul. Kami pengikut. Ya, betul. Apa sih Bang? Kami pengikut para nabi. Maksud saya itu apa namanya lintas agama yang lain lah, host-host Abang dari jangan bawa Muslim. lintas agama lain, ku kasih cabai beda Bang nanti. Bang, aku nggak ada urusannya dengan yang lain. Abang berhadapan sama aku. Aku lagi membahas. Betul. Kenapa? Abang bilang kenapa aku kasar? Aku jawab. Aku ini habis baca Bible. Aku lagi datang bulan, nggak boleh baca Al-Quran.
ya kan? Aku kesurupan gara-gara nggak pernah baca Al-Quran karena aku lagi datang bulan. Aku kalau udah baca Al-Quran bang, menenangkan aku. Aku ini kan punya paku bang. Kecabut pakuku, menenangkannya adalah dengan baca Al-Quran. Ketika aku dengarkan Al-Quran, hatiku tenang. Jiwaku yang tadinya gelisah gara-gara baca Bible hilang semuanya. Semua roh-roh kegelapan dalam jiwaku terasa keluar musnah karena setan terkencing-kencing mendengarkan Al-Quran. Pas ku baca Bible kesurupan aku bang. Makanya bahasanya kayak gini nih, seperti anjing hutan di tengah-tengah reruntuhan, begitulah nabi-nabi muhai Israel katanya. Kasar kali memang. Apa kata Yesus? Tidak patut memberikan reman kepada anjing. Belum lagi kalau aku baca ini Amsal 7:18, marilah kita memuaskan birahi suamiku nggak ada di rumah. Apa nggak teler aku baca Bible kayak gini ngajarin kalian bang? Tapi harus ku ajarin kalian karena kalian banyak berbohong. Masuk kumal-kumal Islam kalian bilang Yesus adalah Tuhan, mana dalilnya? Dia adalah anak Allah. Sejak kapan anak Allah jadi Allah? Kalau nggak aku baca Bible, kami dikibuli terus sama orang Kristen. Terpaksa lah aku baca Bible, tapi konsekuensinya aku harus menanggung derita. Apa deritanya? Keras bahasaku. Karena Yesus itu keras sekali bah. Kasar kali ngomongnya. Tumpaslah, bunuhlah, siapkanlah tempat pembantaian untuk anak-anak. Yesaya 21:14. Aduh mak, nggak habis pikir itu aku. kan itu kan pikiran kakak. Bagi kami Itu dalil bang, bukan pikiran. Bang. Kalau pikiran itu tertunggal itu baru kan tadi pemikiran. kakak bilang aku pikir kakak bilang tadi kan intinya kami itu lebih percaya Tuhan kami lah Yesus Kristus. Apa ya? Abang percaya sama Yesus? Dengar gak? Dengar di Indonesia jangan ini. Jangan tipu saya bang. Abang jangan berbohong. 1,7 juta jiwa yang abang bohongi. Dengar dulu kak. Ya betul. Bukan saya bohongin. Bohong Saya itu artinya kan, apa? Bohong itu gini loh bang. Bohong itu gini. Aku bilang nih, aku tuh istri Pak Jokowi loh. Tapi aku nggak bisa membuktikan. Sekarang aku tanya, ketika Anda bilang Anda percaya kepada Yesus, Anda percaya kata-kata Yesus? Pertanyaan saya, berapa Tuhan kata Yesus? Kan? Buktian, bang jangan klaim depan saya lah. Saya perempuan paling gak suka ditipu laki-laki bang. Bukan kak. Aku kan bilang sama kakak. Apa kata kalau abang? ngomong itu, kalau ngomongnya agak sopan dikit lah. Bang, jangan terlalu rasis ini gitu lah gaya kak. Bible. Gue gak mau rasis. Ini gaya Bukan Bible. Kakak Memang itu wanita Bible loh. rasis. Jangan terlalu. Lah, iya, bang, kalau aku lembut-lembut nanti abang birahi. Aku harus keras gini supaya abang gak birahi. Soalnya aku wajahku udah manis. Nanti suaraku bang, abang apa kabar? Bang, ngaceng abang nanti. Soalnya kalian, mohon maaf ya, kalian itu nggak punya roh Tuhan dalam diri kalian, cuman ngaku-ngaku aja. Masa aku lagi, udahlah aku manis wajahku terus, bang, selamat datang bang. Abang apa kabar? Bang, ngaceng abang nanti. Serius. Nggak mau aku bang. Aku harus keras tegas ngomong. Kata Gus Baha, perempuan muslimah di akhir zaman kayak gini kalau ngomong tegas. Nggak ada cerita basi. Ngomong birahi gitu ya. Gini nggak birahi bang. Mana? Kalau birahi itu nggak kayak gitu. Kalau birahi itu justru yang kayak gitu mendesah-desah. Abang nggak bisa bedain mana tegas mana birahi. Birahi lah kak. Ngomong dikit ngantur itulah ajarannya kak. Masa aku harus birahi ngomong sama abang? Bang, aku bilang di hadapanku kalau aku lemah lembut rata-rata orang Kristen birahi. Buktinya foto muka aku diletakkan sama perempuan bertete dipajang-pajang. Ku tengok itu karena kayaknya mukaku ini petis kalian nggak tahu aku karena aku manis mungkin. Aku takut kalian birahi. Kenapa? Di kitab kalian tertulis bahasa persundalan. Aku takut kalian rajin baca Yeskiel. Takutnya nanti kalian di sini birahi. Aku nggak bisa lemah lembut sama kalian Kristen. Sama saudaraku Muslim wajib aku lembut-lembut karena mereka nggak gampang birahi. Ya, gitu. Nah sekarang aku tanya dulu. Itu katanya Yesus itu Tuhan terkutuk. Abang percaya nggak itu? Kok Tuhan terkutuk? Kayak mana itu? Saya tidak percaya itu. Oh, memang betul Paulus ini memang nggak perlu dipercaya. Betul, abang sepakat aku. Jangan lagi percaya kata Paulus. Bukan. Ya. Hah? Yang penting saya keyakinan saya tetap dengan 100%. Wah, kalau iman aku nggak berani debat bang. Di Indonesia kita harus menghormati keimanan orang lain.
Kalau Intinya udah kalau iman kakak gak usah tanya ngomong. itu masalah Bible segala apa, aku Aduh, jangan udah ngomong. Kupikir tadi mau diskusi pakai di sisi akademik, ternyata iman nih. Kalau iman nih nggak boleh aku ganggu gugat, dilarang sama undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kalian boleh menyembah Yesus kalian, nggak boleh ku ganggu toleransi aku. Nggak ada kitanya. Kok kalau imani saja jangan bahas-bahas lah. Nggak ada, kita nggak masalah kalian menyembah botol kecap pun nggak apa-apa. Izin dikit urut Ripa. Ya silakan. Jadi teman-teman, terutama Kristenan ya, ketika Anda ingin sekali keberatan dengan apa narasi yang saya oleh Ripa kita ini,